Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mulai pelajaran kita untuk materi kelas 10, terutama materi di kejuruan. Bertemu dengan saya, Agung Priadi, di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Mapel ini biasa disingkat dengan PDE, hanya diberikan selama kalian di kelas 10 untuk mendasari mapel-mapel kejuruan atau mapel-mapel peminatan di tingkat selanjutnya. Ini materi-materi dasar sehingga kalian harus benar-benar paham dan menguasainya. Karena keterampilan di kelas 11 dan 12 itu tidak terlepas dari keterampilan-keterampilan yang kalian dapat dari mapel dasar PDE ini. Baik, seperti yang telah kita sebutkan, bahwa mata pelajaran adalah mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik untuk jurusan teknik atau kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari di hari ini itu bisa mendatangkan barokah dan kebaikan untuk kita semua. Ilmu yang kita pelajari juga bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Harapannya semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga pemahaman atau ilmu hari ini bisa kalian aplikasikan nantinya. Baik. PDE itu total terdiri dari 9 KD. Untuk semester ganjil ini kita bagi atau kita pelajari hanya 5 KD dulu, yang 4 ada di semester genap. Khusus hari ini kita mulai untuk KD yang pertama, yaitu dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Ini saya, Agung Priadi, berdinas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Malang. Apa yang ingin dicapai kira-kira? Nah, ada 2 kelompok besar yang ingin kita capai, dari ranah pengetahuan dan ranah keterampilannya. Jadi sekali lagi, kalian belajar PDE ini ada 2 hal yang ingin kita ukur kemampuan kalian, dari sisi pengetahuan maupun dari sisi keterampilan. Dari sisi pengetahuan, apa kriterianya? Peraturan K3 dijelaskan sesuai dengan manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Yang kedua apa? Peraturan K3 diterapkan sesuai dengan manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Berikutnya, dari sisi ranah keterampilan, apa kriterianya? K3 diterapkan sesuai manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Yang kedua, K3 dilaksanakan sesuai manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Nah, apa sih tujuan kalian belajar untuk materi ini? Karena kriteria yang ingin dicapai ada 2, dari sisi pengetahuan maupun sisi keterampilan, maka tujuan pembelajarannya pun akan mencakup 2 hal tersebut, ranah keterampilan, ranah pengetahuan maupun ranah keterampilan. Nah, bagaimana untuk ranah pengetahuan? Apa yang ingin kita capai? Nah, nanti melalui kegiatan diskusi, peserta didik, yaitu kalian mampu menjelaskan peraturan K3 dengan benar dan bertanggung jawab. Apalagi, nah, melalui kegiatan diskusi juga, kalian peserta didik mampu mengidentifikasi
potensi bahaya di tempat kerja dengan teliti dan bertanggung jawab. Jadi ini beberapa 2 dari 3 tujuan yang ingin kita capai dari ranah pengetahuan. Yang ketiga apa? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan APD dan APAR. Nah, ini mungkin istilah baru ya, APD dan APAR mungkin baru yang kalian dengar beberapa. Nanti akan kita jelaskan. Itu dari sisi ranah pengetahuan ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Dari sisi ranah pengetahuannya apa? Nah, apa yang ingin capai? Melalui kegiatan observasi pertama, mampu menerapkan konsep peraturan K3 dengan tepat, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui observasi juga, peserta didik kalian mampu mengemukakan potensi bahaya di tempat kerja secara teliti dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui kegiatan observasi juga, peserta didik mampu mengemukakan APD dan APAR di tempat kerja secara teliti dan bertanggung jawab. Mengemukakan di sini bisa dalam artian kalian nanti bisa bercerita tentang jenis-jenisnya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya. Nah, ini memang semacam keterampilan abstrak yang bisa kita nilai dari pembelajaran kali ini. Nah, nanti ketika sudah bisa pahami dengan betul, kalian akan mempraktekkannya pada pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya. Nah, sumber belajar sekarang. Sumber belajar tentu tersedia banyak sebenarnya, baik yang hard copy, soft copy, maupun di dunia maya atau di internet, atau di digital-digital yang lain, file-file digital yang lain. Di pelajaran ini ada 3 buku yang kita gunakan sebagai referensi. Pertama, buku dari PDE karangan Bu Dewi Wahyuningsih. Yang kedua, dari Bu Preti Pangaribuan, PDE juga. Yang ketiga, buku saya sendiri tentang K3 Teknik Ketenaga Listrikan. Itu buku saya bisa diperoleh di perpustakaan. Buku yang 2 ini juga insya Allah sudah tersedia di perpustakaan sekolah kalian. Bisa kalian pinjam, bisa kalian manfaatkan dengan baik. Di samping sumber 3 sumber ini, kita juga kalian persilahkan untuk selalu mengembangkan diri, mencari, membaca sumber-sumber belajar lain yang relevan, baik lewat internet, terutama di YouTube, itu silakan. Yang senyambang relevan, nanti hasil belajarnya bisa kita diskusikan, kita bahas bersama-sama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bisa disampaikan, jangan takut, jangan merasa grogi dan lain sebagainya. Silakan bertanya bebas, kita berusaha untuk belajar secara bersama-sama sehingga kalian tidak mengalami kesulitan. Baik. Sebelum dilanjut, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan nanti bagaimana penilaian kita. Setiap materi, insya Allah nanti di akhir akan saya berikan semacam evaluasi soal, itu harus wajib kalian kerjakan, karena itu merupakan bagian cara saya mengukur bagaimana pemahamanmu terhadap materi yang telah kami sampaikan. Di samping itu, sikap juga kita akan perhatikan bagaimana kamu mengerjakannya, bagaimana kalian
kecepatan kalian dalam mengumpulkannya. Tentu ada bedanya anak yang mengumpulkan lebih dulu maupun dengan anak yang mengumpulkan belakangan. Itu akan kami berikan sedikit reward bagi anak yang dengan rajin, dengan bersungguh-sungguh mengerjakannya lebih cepat, benar, dan dikumpulkan lebih dahulu. Nanti di akhir materi kita akan berikan apa istilahnya, kita berikan balikan artian hasilmu kerjaan kalian akan saya kembalikan ke kalian agar kalian tahu di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Oke anak-anak, tadi sudah saya sampaikan beberapa buku yang bisa kalian gunakan untuk belajar sebagai pendukung belajar PDE ini. Bisa kalian pinjam di perpustakaan, atau yang punya HP Android yang terhubung dengan internet, itu kalian bisa mencari sumber belajar di YouTube maupun di sumber-sumber yang lain. Jangan lupa untuk selalu dikonsultasikan dengan saya agar tidak terjadi pemahaman. Bisa dimengerti ya? Baik, silakan sekali lagi jika ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangan. Jika ingin menyampaikan lewat komen, silakan diberi komen. Saya tunggu komentarnya. Jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Itu semua demi kebaikan kalian semua. Bisa dipahami ya? Baik, jika bisa kita lanjut. Apa sih sebenarnya kenapa kok kita harus belajar K3, keselamatan dan kesehatan kerja? Kenapa kita harus mempelajari ini di pelajaran PDE? Ya, kita tahulah bahwa pekerjaan dasar kita, elektromekanik kita itu kan semakin ke sini itu kan sudah menggunakan alat-alat canggih ya, sudah mesin. Nah, seperti terlihat di sana, peningkatan penggunaan alat permesinan dalam melakukan kegiatan PDE, pekerjaan elektromekanik, berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Nah, di situ terlihat mulai dari cedera ringan hingga berat. Sepintas, kecelakaan ini kelihatan akibat peralatan mesin yang tidak bersahabat dengan kita. Tetapi ternyata kalau kita lihat lebih detail lagi, teliti lagi, kecelakaan ini juga dapat terjadi karena tindakan kita sendiri yang cenderung mencelakakan diri kita sendiri. Nah, aturan dalam kesehatan keselamatan kerja di dalam mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan mematuhi aturan-aturan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ini dapat melindungi diri sendiri, orang lain, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil kerja atau produktivitas. Bisa dipahami ya? Jadi, mengapa kita harus belajar K3 di mata pelajaran PDE? Karena apa ya? Karena tingkat penggunaan mesin yang sudah begitu masif, di mana mesin-mesin itu bisa memberikan, kalau kita tidak memahami cara penggunaan dan pengoperasionalannya, bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Makanya kita harus mematuhi aturan-aturan dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Lanjut. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang materi dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ini, maka pelajarilah dengan sungguh-sungguh, ikuti pelajaran ini dengan baik, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sebagai rasa syukur kita, sebagai salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Baik, siap ya? Kita masuk ke materi tentang PDE.
Tetapi sebelum masuk ke materi, ingin saya sampaikan peta konsep. Peta konsep dari materi, terutama materi tentang dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Apa saja yang dibahas di sana? Nah, bisa kalian lihat. Ada 5 sub atau 5 topik, 5 tema. 5 topik aja lah paling gampang. 5 topik dari dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Seperti bisa kalian lihat. Nah, pertama kita akan belajar tentang konsep K3. Kita akan belajar pencegahan dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Kita akan belajar tentang bagaimana mencegah bahaya di tempat kerja. Kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Kita akan belajar tentang alat pemadam kebakaran. Nah, 5 sub ini, 5 topik ini harus kalian pahami dan kalian pelajari agar kalian memahami betul aturan-aturan dari dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Jelas ya? Paham ya? Silakan kalau jika belum jelas, belum paham, tuliskan di komentar saja. Nanti akan kita pelajari dan kita berikan balikan. Jadi interaktif. Tidak hanya kalian mendengarkan saja, tapi saya beri kesempatan untuk memberikan masukan, memberikan kritikan. Selama itu membangun demi kebaikan kita bersama, demi kemajuan kita bersama, silakan, jangan takut untuk melakukannya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk topik yang pertama tentang konsep peraturan K3. Oke, sekali lagi saya coba back sebentar. Dari 5 subtopik ini akan kita kemas dalam 3 kelompok. Kelompok pertama tentang konsep K3. Kelompok kedua itu antara pencegahan dan pengendalian bahaya di tempat kerja dan materi mengenali bahaya di tempat kerja, kita akan jadikan satu topik di dalam penyampaiannya. Kelompok yang ketiga itu antara alat pelindung diri dan alat pemadam kebakaran, itu juga akan saya jadikan satu topik dan dalam penyampaiannya. Baik, kita tadi sudah saya sampaikan, tadi ada 5 topik yang akan kita bahas di materi dasar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Dari 5 topik itu akan kita kemas menjadi 3 bahasan. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama tentang konsep peraturan K3. Nah, ini lihat. Ini foto seorang anak seperti kalian, tapi dia lebih kecil. Dia menggumam. Keselamatan Bapak menentukan masa depan lo. Habis kalau Bapak celaka, siapa yang akan membiayai saya? Nah, ini umum terjadi. Mari kita menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kenapa pentingnya kalian memahami masalah K3 ini, terutama nanti di bidang kelistrikan. Ya karena ini ada yang menunggu di rumah. Keselamatan Bapak menentukan masa depan saya loh. Nah, habis kalau Bapak celaka, siapa yang akan membiayai saya? Ini hanya salah satu contoh saja. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita simak video berikut. Ini tentang
SOP atau prosedur kerja di bidang kelistrikan, ketenaga listrikan. Salam safety. Listrik dapat dikatakan menjadi kebutuhan primer dalam semua bidang kerja, baik di rumah tangga, kantor, maupun operasional di lapangan. Maka pemakaian listrik tidak dapat dihindari lagi. Namun, keselamatan kerja listrik sebaiknya jangan ditinggalkan untuk menciptakan kerja aman dengan listrik. Beberapa prosedur keselamatan kerja listrik yang bisa diterapkan antara lain yang pertama, membuat izin kerja untuk overhead power line. Memperhatikan jarak atau radius aman serta tindakan aman yang direkomendasikan pada saat lifting equipment tersebut ke kabel listrik di atasnya. Yang kedua, gunakan ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Peralatan yang berfungsi mengalihkan sengatan listrik dengan cara pengaliran arus ke tubuh menuju ke grounding. Yang ketiga, pasangi seluruh sirkuit dengan pelindung ELCB. Sirkuit yang dilindungi oleh ELCB harus diuji setiap 6 bulan sekali. Keempat, periksa cek tag validity. Sebelum memakai alat listrik portable, harus melakukan visual inspection atau inspeksi kasat mata dengan memeriksa cek tag validity-nya. Barangkali ada kabel terkelupas, plat tidak lengkap, dan sebagainya. Yang kelima, melakukan tagging per 3 bulan sesuai dengan standar internasional. Mengecek semua peralatan listrik per 3 bulan. Lalu, men-tagging alat yang masih layak pakai. Yang keenam, menutup peralatan listrik dengan panel. Ini bertujuan untuk mengamankan peralatan listrik yang tidak memadai. Ada beberapa tips pada keselamatan kerja listrik. Yang pertama adalah lakukan inspeksi visual pada semua peralatan listrik portable. Kedua, gunakan hanya peralatan listrik dengan tag yang valid. Yang ketiga, alat yang rusak di take out of service. Yang keempat, pada tempat lembab, pastikan semua alat tersambung dengan ground fault circuit interrupter. Yang kelima, jangan mengganti fuse dengan kawat. Yang keenam, personal berkualifikasi yang boleh memperbaiki alat listrik. Yang ketujuh, jangan sentuh kabel listrik yang jatuh atau terjatuh. Sekian beberapa pengetahuan mengenai prosedur dan tips pada keselamatan kerja listrik. Salam safety. Silahkan disimak video yang kedua. Itu kurang lebihnya juga sama tentang SOP atau budaya K3 yang ada di sebuah perusahaan. Silakan disimak, silahkan diberi komentar. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti akan kita beri balikan.
kalian melihat dua tampilan video tadi, tentu sudah ada gambaran lah kira-kira aturan-aturan K3 itu seperti apa di sebuah perusahaan. Nah, pemahaman itulah yang harus kalian resapi betul, nanti kalian aplikasikan betul ketika nanti kalian bisa praktek, bisa melakukan pekerjaan di sekolah. Jadi tetap itu sama. Baik, mari kita masuk ke materi bahwa yang namanya kita bersekolah di SMK ataupun nanti kita bekerja di sebuah perusahaan, tentu kita akan punya namanya ruang kerja. Nah, ruang kerja. Kalau di sekolah berarti laboratorium atau bengkel. Nah, apa sih ruang kerja atau tempat kerja tersebut? Ruang kerja itu merupakan sebuah ruang yang terbuka maupun tertutup, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja untuk suatu usaha yang di situ pasti ada sumber bahaya. Kalau ada suatu ruang, di situ ada tenaga kerjanya, di situ pasti ada sumber bahaya. Kok bisa? Iya, karena ada interaksi di sana antara tenaga kerja dan apa istilahnya mekanisme kerja, mesin-mesin. Nah itu kan juga ada sumber bahaya di sana. Ada 3 unsur pokok di sana. Pahami ya? Baik, lanjut. Setelah kita mengetahui apa itu tempat kerja tadi ya, bahwa di situ pasti ada sumber bahaya. Nah, tentu nanti ini menjadi apa ya istilahnya bekal kalian di dalam nanti melaksanakan praktek pembelajaran. Baik, sekarang kita ke definisinya atau pengertian K3. Itu ada 2, secara filosofi dan secara keilmuan. Secara filosofi adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan siapa? Tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Itu filosofinya sangat tinggi sekali, sehingga perlu menjadi perhatian kita semua. Secara keilmuan bagaimana? Nah, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain. Itu secara keilmuan, berarti sebuah ilmu. Ya, berarti harus kita pelajari. Baik, dari tadi apa yang saya sampaikan, kira-kira ada nggak suatu hal yang bisa kalian simpulkan? Pastinya ada. Nah, sedikit saya cari atau saya ingin tahu sampai di mana pemahaman kalian sebelum saya lanjutkan lagi. Kira-kira dengan tadi gambaran dari video, gambaran dari tempat kerja, gambaran dari pengertian definisi K3 baik secara filosofi maupun secara keilmuan, di dalam bekerja suatu bengkel untuk yang istilahnya keselamatan, ada keselamatan, kesehatan, ya. Yang harus selamat siapa? Yang harus sehat siapa? Nah, ayo, siapa? Siapa bisa? Silakan tulis di komentar. Keselamatan dan kesehatan ini penting. Tapi pertanyaannya, sing harus sehat siapa? Yang harus selamat siapa? Baik. Tentu jika kalian telah memahami apa yang sedikit tadi saya sampaikan di depan sebelumnya, tiba pada suatu kesimpulan bahwa di dalam bekerja, di dalam kalau bersekolah berarti berpraktek nanti, yang harus selamat dan yang harus sehat itu adalah pekerja berarti kalian dan
peralatan. Peralatan itu juga harus sehat dan selamat. Jadi pengetahuan nanti tentang penggunaan sebuah peralatan itu akan sangat penting agar alat itu juga sehat dan selamat. Loh, kok bisa Pak? Iya jelas. Kalau hanya kamu memikirkan hanya dari sisi kamu sendiri yang selamat, sementara alatnya tidak selamat, tidak sehat, kalian akan kesulitan nanti berpraktek. Karena alatnya nggak ada. Contoh aja, contoh lah ini contoh gampang. Contoh gampang, kalian disuruh membuka sebuah mur atau baut dengan kunci pas atau kunci ring. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, kalian membukanya pakai tang. Nah, secara hasil oke, bisa kalian membuka itu. Tetapi itu akan merusak. Merusak apa? Ya merusak baut itu tersebut. Kepala bautnya akan rusak, sehingga alatnya bahannya tidak selamat. Nanti kalian akan kebingungan lagi ketika akan menggunakannya. Tangnya juga akan rusak, karena tang itu bukan peruntukannya untuk membuka mur tersebut. Bisa dipahami ya? Baik. Lanjut kalau begitu. Nah, jika kalian tadi sudah bisa menyimpulkan, maka tujuan ketiga ini juga kurang lebih akan mencapai atau akan memiliki kesamaan dengan apa yang telah kalian simpulkan tadi. Nah, apa diantaranya? Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional dan skala besar. Pertama kita lihat, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Ya tadi, yang harus selamat siapa? Ya orang. Nah, ya orangnya, pekerjanya, ya kita. Nah, yang kedua, menjamin agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Ya tadi itu sudah kita sampaikan. Sing kudus yang harus selamat siapa? Orang dan alat atau bahannya. Jadi tadi kepala mur bautnya tadi ya. Itu kan berarti kalau kita mengikuti aturan ketiga dia akan selamat. Kita bisa gunakan kembali sehingga kita tidak perlu mencari lagi, membeli lagi. Karena kita sudah gunakan dengan sebaik-baiknya. Tangnya juga. Tang ya untuk gunakan sesuai dengan peruntukannya. Gampangnya lagi, kita bisa memberikan contoh ketika ada skrup tahu kan kalian skrup ya. Nah itu kan kadang kepala skrup itu kan ada pakai obeng membukanya, itu ada yang plus, ada yang minus, obeng plus dan obeng min. Nah ketika kepala skrup obengnya plus, ya gunakan dengan obeng plus. Jangan dengan obeng min. Ini agar selamat siapa ya? Selamat alat dan bahannya juga. Nanti kalian akan kesulitan. Tidak akan kesulitan karena utuh. Tidak perlu beli lagi, tidak perlu cari lagi. Ya, kan begitu. Nah, jika tujuan 1 dan 2 ini terpenuhi, nah, yang ketiga itu akan tercapai. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pahami ya? Paham. Oke. Kita lanjut. Dasar hukumnya. Nah, tentu kita kenapa harus belajar ini tadi, di samping memang secara keilmuan maupun secara implementasi memang kita harus benar-benar ngerti aturannya, ternyata kita juga dilindungi. Nah, karena ada dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/Men/1996. Itu nanti bisa lebih kalian perdalam lagi, bisa lebih kalian pahami lagi ketika kalian nanti membaca. Ini semua ada di buku-buku yang digunakan sebagai referensi berbelajar tadi. Semua terlengkap nanti di sana. Silakan dipelajari, dibaca lagi. Baik anak-anakku, kayak tadi kita sudah bicara tentang
konsep peraturan K3 ya. Mulai dari dasar hukum tadi sudah, tujuannya apa sudah, filosofinya seperti apa sudah. Kemudian video-video tentang K3 juga sudah kalian pelajari. Maka sekarang kita beranjak ke materi berikutnya, masih tentang konsep peraturan K3, karena masih ada satu lagi yang harus kalian pahami di dalam materi konsep peraturan K3. Apa itu? Rambu K3. Rambu dalam K3 mungkin semoga dari kalian itu ada yang sudah pernah tahu, pernah membaca, atau mungkin malah sudah pernah melihat sendiri. Rambu. Pikiran kalian kan, wah ini jangan-jangan seperti rambu-rambu lalu lintas. Secara prinsip hampir sama, Pak. Hampir sama. Dia intinya memberikan tanda, memberikan peringatan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Itu aja. Tapi ini lebih khusus kepada K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, nanti kita akan bicara masalah pedoman umumnya bagaimana. Nah, pedoman umumnya bagaimana? Pedoman umum rambu K3. Mulai dari pedoman umum, kita lihat warna, simbol, dan tulisan. Apa tujuannya? Ya agar kita itu tahu secara persis. Karena kita kadang-kadang nanti memiliki melihat berbagai macam rambu dengan berbagai macam simbol, dengan berbagai macam tulisan, dengan berbagai warna. Ternyata itu ada pedomannya. Baik. Nah, bisa kalian lihat. Jadi, warna keselamatan itu ada 5 kategori warna. Merah, kuning, hijau, biru, dan putih. 5 warna ya. Merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Ada warna keselamatan. Ada warna kontras. Nah, kalau warna keselamatannya merah, warna kontrasnya adalah putih. Artinya apa? Itu larangan. Tidak boleh. Yang kedua, itu miliknya pemadam api atau pemadam kebakaran. Jika warna keselamatannya kuning, warna kontras simbol atau tulisannya apa? Hitam. Artinya apa? Perhatian atau potensi bahaya. Yang ketiga, hijau. Hijau itu warna keselamatan. Warna kontras untuk simbol atau tulisannya adalah putih. Itu artinya zona aman atau pertolongan pertama. Berikutnya, warna keselamatannya biru. Warna kontras atau untuk simbol dan tulisan warnanya putih. Artinya apa? Wajib ditaati. Yang berikutnya, jika warna keselamatan rambu itu putih, warna kontras simbol atau tulisannya adalah hitam. Artinya apa? Itu informasi umum. Paham? Oke, bisa lanjut. Setelah tadi kalian membaca, melihat, dan mempelajari tentang warna, simbol, dan tulisan dari sebuah rambu-rambu K3, sekarang kita lihat dari bentuknya. Bentuk geometri dan maksudnya apa. Karena kadang-kadang kan kalian ketika di jalan mungkin ya, melihat rambu-rambu lalu lintas, atau mungkin yang rumahnya dekat dengan pabrik, itu ada rambu bentuknya bulat, lingkaran, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya seperti persegi atau bujur sangkar. Itu apa maksudnya? Nah, itu bentuk geometri kan, itu bentuk latarnya atau bentuk penampangnya. Kita perhatikan bersama. Nah, pertama yang lingkaran. Lingkaran ini artinya apa? Tanda perintah. Tanda perintah itu apa artinya? Harus ditaati. Nah, yang segitiga itu waspada. Artinya apa? Perhatian, peringatan akan sebuah
bahaya, potensi bahaya. Terus yang bentuknya seperti busur sangkar, apa itu? Informasi, tanda informasi. Artinya jika kita ingin memberikan info tentang sesuatu, berarti rambu kita harus bentuknya itu seperti busur sangkar. Jangan sampai kita niat kita mau memberikan informasi, tetapi plang yang kita buat atau apa istilahnya, penambangnya itu bentuknya adalah segitiga. Itu nanti akan terjadi kekeliruan. Kalau informasi ya bentuknya harus busur sangkar persegi gitu, kotak di situ tulis misalkan info tentang ruang kerja ini apa, speknya apa, alat ini speknya apa, ya itu informasi. Nah, seperti mungkin ruang tunggu, nah itu kan kotak seperti busur sangkar persegi, tidak boleh yang segitiga, tidak boleh yang lingkaran. Paham ya? Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang setelah tadi kalian warna, simbol, tulisan sudah, bentuk geometri maksudnya sudah. Sekarang kalau digabungkan bentuk geometri, warna, maksudnya apa? Kita lihat. Nah, lingkaran, ada yang tanda palang merah di strip itu larangan, perintah yang tidak boleh dikerjakan. Kalau yang biru lingkaran itu artinya kewajiban. Karena apa aja Pak? Warna biru kan artinya wajib. Sehingga ketika ada digabungkan dengan bentuk geometri yang lingkaran menjadi sebuah kewajiban yang harus ditaati. Berikutnya yang segitiga. Segitiga warna dasarnya adalah kuning. Karena apa? Kuning tadi menyimpulkan sebuah peringatan atau warning. Kemudian yang berbentuk busur sangkar itu ada 3 kategori. Hijau, background hijau, merah, dan putih. Nah, kalau hijau berarti zona aman. Kalau merah berarti pemadam api. Kalau yang putih berarti informasi umum. Nah, seperti itu contohnya. Ada lingkaran merah, ada palangnya, kemudian ada simbol apa itu? Rokok dan asapnya. Tulisannya warna apa? Hitam. Kok hitam Pak? Ya pedoman umumnya kan tadi begitu. Nah, jika merah, tulisannya adalah hitam. Artinya di tempat itu dilarang untuk merokok. Kemudian tuh lihat yang biru. Yang biru itu kamu lihat. Biru itu ada gambar tentang sarung tangan. Nah, gambarnya warnanya apa? Putih. Karena apa tadi? Di pedoman umum ketika kita jelas balik sedikit tadi, kalau latarnya biru, tulisannya harus putih. Sehingga sarung tangannya warnanya putih. Artinya apa? Di daerah tersebut atau di area tersebut itu wajib memakai sarung tangan. Di tempat itu harus memakai sarung tangan. Itu wajib, nggak boleh nggak boleh diingkari. Nah, berikutnya itu yang segitiga warna kuning, ada tanda seru, warnanya hitam. Nah, artinya apa itu? Rambu waspada di area ini. Jadi ketika kalian masuk ke sebuah area ada tanda itu, artinya kalian harus hati-hati. Mungkin itu licin, mungkin itu turunan ada suatu hal yang memang harus kamu waspadai di sana. Berikutnya yang bawah itu bisa kalian lihat, kalian pelajari. Ada tanda hijau, kotak hijau, kemudian ada tanda palangnya warna putih, itu P3K. Dan yang merah itu ada tanda kayak api itu ya, tulisan putih, ya, itu artinya pemadam kebakaran. Nah, informasi umum itu yang sering kalian lihat di toilet-toilet. Nah, itu lihat, itu ada gambarnya warna hitam. Itu artinya
Rambu toilet untuk pria. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, saya ulangi lagi ya, bahwa rambu-rambu K3 tadi kita pelajari tentang bagaimana bentuk geometrinya, warnanya, simbol tulisannya seperti apa, artinya maksudnya seperti apa. Ternyata itu kalau kita kelompokkan itu ada 5. Pertama, tentang caution sign. Yang kedua, danger sign. Yang ketiga, emergency sign. Yang keempat, fire sign. Yang kelima, prohibited sign. Apa itu caution sign? Nah, kita lihat bersama-sama. Caution sign. Caution tulisannya. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Rambu waspada yang mengindikasikan situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Yang jika tidak dihindari akan menyebabkan cedera yang ringan ataupun berat bahkan mungkin. Jadi caution sign itu bahasa Indonesia rambu waspada. Kira-kira begitu. Apa saja contohnya? Bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, satu itu contohnya. Ya. Bahaya bising. Berarti di daerah itu kalian harus memakai alat sumbat telinga. Sesuai yang disediakan oleh ya pemegang daerah situ, area daerah itu. Kalau disediakan pakai earplug ya pakai earplug. Kalau pakai headset ya headset, begitu aja. Itu tergantung seperti itu. Contoh yang lain. Nah, waspada itu adalah permukaan panas. Sehingga kalian tidak boleh ya bersentuhan, bersinggungan. Kalaupun terpaksa harus menggunakan alat-alat yang disediakan. Yang memang khusus bisa menanggulangi panas. Contohnya apa lagi? Nah, itu bahaya radiasi. Nah, ini tabung gas, waspada bahwa itu artinya tabung gas pastikan sudah terikat rantai, waspada. Bahaya listrik. Nah, kalian orang listrik ini nanti tidak asing dengan rambu ini. Nah, ini lintasan forklift, hati-hati di sana. Jadi daerah tersebut memang digunakan sebagai perlintasannya forklift. Itu kan simbolnya forklift. Itu tentang caution sign. Sekali lagi ini waspada, artinya biasanya berarti warnanya adalah kuning. Nah, tulisannya hitam. Danger sign sekarang. Apa itu danger sign? Rambu tanda bahaya. Sign itu tanda, danger itu rambu. Apa artinya? Itu mengindikasikan kondisi yang sangat dekat dengan bahaya. Kondisi yang sangat dekat bahaya. Yang jika kita nggak bisa menghindarinya, itu akan berakibat fatal untuk kita. Bahkan bisa sampai dengan kematian. Atau paling ringan, cedera serius. Itu paling ringan itu kan. Berarti memang situasi yang berbahaya ketika sudah menggunakan tanda rambu danger sign, kita harus benar-benar ekstra hati-hati di sana. Contohnya apa? Nah, kebakaran. Ini lihat, kebakaran. Mudah terbakar. Artinya itu di situ ada sesuatu benda yang mudah terbakar. Bahaya. Itu ada bagian bergerak, dapat memotong, jangan dioperasikan. Itu harus dipahami. Berikutnya, nah, bahaya tegangan tinggi. Nah, itu gas mudah meledak. Itu kan bahaya. Itu bisa menyebabkan cedera serius. Bahkan
kematian. Itu contoh-contoh yang lain. Nah, itu dilarang merokok. Ya. Itu juga tanda bahaya. Baik, dari caution sign, danger sign bisa dipahami. Paham ya? Ini sangat mudah dibaca saja, sekali lagi disimak. Sekali lagi jika ada yang mau berkomentar, silakan tulis komentarnya di kolom komentar. Nanti akan kita perhatikan. Selanjutnya, emergency sign. Wah, apa itu emergency sign kira-kira? Ya jelas dari dua kata, kata emergency dan kata sign. Apa itu emergency? Darurat, tepat sekali. Darurat. Nah, ini contohnya. Ini contoh emergency sign. Contohnya seperti ini. Ini untuk rambu-rambu darurat. Evakuasi, jalur evakuasi biasanya seperti for emergency use, exit, keluar. Nah, sana. Kalau kalian sering ke mall, pasti sering lihat seperti ini. Paling mudah ditemui. Kalau pabrik kan kalian jarang ya. Karena harus ada izin khusus dan sebagainya. Untuk di setiap pabrik pun pasti ada. Di sekolah ini pun ada jalur evakuasi, itu termasuk emergency sign. Ya, paling mudah yang kalian temui ya di mall ada emergency sign seperti itu. Nah, jika ada kebakaran, jalur keluar untuk menghindarinya apa, itu juga ada. Seperti ini. Pahami ya? Oke, lanjut. Nah, fire sign, tanda api. Waduh, ini kalau harfiahnya tanda api. Karena apa? Fire itu api, sign itu tanda. Nah, tapi artinya apa? Itu rambu pemadaman api. Tujuannya apa? Memberikan informasi kepada orang yang melihatnya agar mengetahui di mana letak pemadaman api, alat peralatan pemadaman api. Nah, seperti fire extinguisher, fire hydrant, fire alarm, dan lain-lain ketika terjadi kebakaran. Bisa dipahami ya? Ya mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus, tapi insya Allah maksudnya ke sana. Nah, tapi saya akan terus belajar biar bisa bahasa Inggrisnya. Jangan khawatir. Nah ini, seperti ini. Ya. Nah, ini termasuk jenis-jenis dari fire sign. Kalau arti harfiahnya tadi tanda api, api tanda, karena fire itu api, sign itu tanda. Tapi itu artinya apa? Rambu, rambu pemadaman api. Di sana apa? Ada biar orang itu tahu informasi di mana peralatan kebakaran, sehingga ketika terjadi sewaktu-waktu kebakaran sudah bisa ketahuan atau diketahui di mana letak alat pemadaman api. Ya, ada tanda itunya masalahnya. Ada tanda rambunya alat pemadam api, sehingga orang tahu. Baik, sekarang kita masuk ke pengelompokan rambu yang kelima, prohibited sign. Lihat, prohibited sign. Apa artinya itu? Itu adalah rambu larangan. Itu untuk memberikan informasi kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang tersebut, karena bisa berakibat fatal, cedera serius, bahkan sampai dengan kematian. Seperti apa contohnya? Ini lihat. Nah, itu ada pejalan kaki dilarang lewat situ, dilarang menyentuh, kamera, artinya di daerah tersebut itu dilarang menggunakan kamera, karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya harus kita patuhi, harus kita patuhi. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, baik, berarti tadi kita sudah belajar tentang rambu-rambu K3 itu apa saja, warna, simbol, tulisan, maksudnya apa, bentuk gigitannya seperti apa, pengguna tanda-tanda itu akan di tempat
artinya seperti apa harus kalian pahami. Kemudian dari warna simbol tulisan maksud tadi sudah dikelompokkan menjadi 5 jenis rambu, seperti halnya rambu caution sign, fire sign, danger sign, emergency sign, terakhir tadi prohibited sign. 5 kelompok itu tolong kalian simak lagi, kalian pahami lagi, kalian istilahnya apa ya, ulang-ulangi terus agar memahami itu. Kenapa harus bentuknya lingkaran, karena harus warnanya merah, karena semua itu ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi. Tidak boleh bikin rambu sesuai dengan keinginan hati kalian masing-masing. Dipatuhi, larangan warna merah harus, ya harus, nggak boleh kan, wah aku suka kuning, aku pakai warna kuning, nanti akan berbeda pemahamannya. Jadi sekali lagi itu ya. Nah setelah itu apa berarti? Ya kita sekarang bicara mengenai kegunaannya. Nah, kegunaannya untuk apa sih? Nah, menarik perhatian adanya bahaya kesehatan, keselamatan kerja. Artinya agar orang itu langsung fokusnya ke sana, tertarik untuk memperhatikan bahwa di sana ada bahaya. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Dengan rambu waspada itu kan orang ini sebenarnya kan sebuah perusahaan atau suatu tempat di situ itu akan mengandung unsur bahaya yang tidak terlihat, yang mungkin tidak terlihat, tapi kita harus disuruh hati-hati ketika di sana. Menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. Misalkan ketika kita memasuki daerah tertentu, di situ ada informasinya, ketika masuk ke sini harus begini, 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 kan begitu ya. Nah, itu kegunaannya. Mengingatkan para karyawan di mana harus menggunakan peralatan pelindungan diri. Artinya kalau di sebuah perusahaan itu kadang-kadang kan ada area-area tertentu yang harus memakai APD, alat pelindung diri, itu diinformasikan melalui sebuah rambu-rambu K3. Harus pakai sarung tangan, harus pakai helm, safety helm, harus pakai safety shoes, harus menggunakan glasses kacamata, misalkan kacamata K3. Nah, itu ya karyawan tahunya dari informasi berdasarkan rambu, dan itu harus dipatuhi, bukan hanya sekedar dibaca saja, dilihat, dibaca saja, tapi harus dipatuhi. Ketika memasuki area-area dengan tanda-tanda tersebut, kalian harus mematuhinya. Nah, atau juga kegunaannya itu mengindikasikan di mana peralatan tersebut berada. Seperti tadi yang fire sign, tanda bahwa alat pemadaman api. Nah, ketika di situ ada diberi rambu, berarti disitulah letaknya. Sehingga ketika terjadi sebuah kejadian yang tidak inginkan, kebakaran tadi yang tidak kita inginkan, orang itu langsung tahu di mana tempatnya, alat pemadam kebakarannya. Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Ini arti kegunaannya. Nah ini. Baik. Sampai di sini silahkan. Kalau mau bertanya atau berkomentar, silahkan ditulis komentarnya. Nanti akan kita perhatikan. Sekali lagi, pelajaran, materi pelajaran pada subtopik tentang konsep peraturan K3 dari awal tadi sampai dengan rambu-rambu ini dipelajari lagi, dipahami, diulang-ulang terus agar kalian memiliki pemahaman yang utuh. Jika ditemukan sedikit keraguan atau sedikit kebingungan, ditanyakan, jangan khawatir. Kita sudah bicara tentang K3 mulai awal, peraturannya bagaimana, filosofinya seperti apa, artinya seperti apa, tujuannya apa, dasar hukumnya ada apa enggak, kita pelajari. Rambu-rambu K3 juga kita sudah pelajari komplit. Warna, simbol, tulisan, bentuknya seperti apa, pengelompokannya seperti apa, manfaatnya apa, sudah kita pelajari. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Saya terbuka demi kemajuan kita bersama. Ayo sampaikan saja bahwa yang membuat kalian tidak mengertinya di mana, sampaikan. Tidak usah takut, saya tidak akan membuat aslinya kalian itu kalau sering bertanya akan nanti misalkan, wah iki anak ini kok sering bertanya, sering berkomentar. Selama komentarmu, selama pertanyaanmu itu untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan bersama, akan kita layani, akan saya layani, akan saya berikan umpan balik semaksimal mungkin. Gampangnya itu bertanyalah sampai saya nggak bisa jawab. Wah, itu gampangannya. Bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami sebagai penutup untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan ini. Nah, ada kurang lebihnya 7 soal pengetahuan. Silakan dikerjakan di aplikasi yang telah saya siapkan. Jadi nanti tugas bisa dikirim lewat aplikasi yang telah saya jelaskan, yang telah saya buat dan saya jelaskan, dan kalian sudah bergabung di sana. Silakan nanti itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 1 minggu. Itu untuk tes pengetahuan. Kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Besok jadi terus dikumpulkan, ya saya terima. Tinggal kalian masukkan aja ke aplikasinya. Aplikasi-aplikasi yang telah saya sediakan. Nah, tes unjuk kerjanya sekarang bagaimana? Nah, sekarang kalian buat kelompok 3-4 orang. Tidak perlu bertemu, koordinasi lewat WA saja. Tetap koordinasi lewat WA saja. Untuk antar kelompoknya tinggal tunjuk, silahkan. Kalian atur sendiri kelompoknya siapa saja. Lakukan tanya jawab dengan anggota kelompokmu mengenai gambar di atas dan kaitannya dengan konsep K3. Kemudian buatlah rambu K3 dengan menggunakan kertas A4, penggaris dan spidol. Manual, tidak boleh kalian ngeprint. Kalau ngeprint nanti khawatir saya kalian tinggal copy paste rambu yang ada, terus kalian kumpulkan ke saya. Itu bukan hasil karyamu. Ya benar, kita memang melihat atau mencontoh dari rambu yang ada, tapi harapannya saya itu kalian mengerjakan secara manual, ada penggaris, ada dan pakai menggunakan spidol, bukan print-printan. Tujuannya agar kalian lebih nanti memahami setiap detail yang kalian tulis, yang kalian gambar itu akan memberikan pemahaman tersendiri. Jadi yang nomor 2 ini, ya nomor 1 ya, nomor 1 buatlah kelompok. Ya, buatlah kelompok, silakan pilih kelompoknya. Kemudian nomor 2 ini ada gambar sekumpulan rambu-rambu. Kalian berdiskusi dengan kelompokmu tadi. Iki maksudnya apa? Yang rambu nomor 1 itu maksudnya apa? Yang di bawahnya itu apa? Terus sampai 5, nomor 5 terakhir itu maksudnya apa? Kalian jelaskan di sana. Jelaskan di sana. Diskusi kelompokmu. Nah, setelah itu silahkan pilih bebas untuk tugas membuat rambu-rambu K3 di selembar kertas A4. Silakan bebas mau rambu apa yang ingin kalian buat. Bisa peringatan, bisa waspada, bisa kewajiban, larangan, terserah. Yang penting itu hasil karya kelompokmu dan tidak boleh sama dalam satu kelas. Itu kata kuncinya. Tidak boleh sama dalam satu kelas. Itu aja. Ya. Dipahami ya? Jadi evaluasinya ada 2 jenis. Pertama,
untuk mengukur dari tingkat pemahaman konsep pengetahuan kalian tentang K3. Yang kedua itu dari unjuk kerjanya. Unjuk kerjanya seperti apa? Ya membuat atau membuat rambu K3 itu. Bisa dipahami ya? Nah, setelah gambar itu selesai, silahkan di-scan. Jangan lupa menuliskan nama kelompokmu, kelasnya. Jangan lupa di-scan, dikirimkan ke aplikasi yang telah saya sediakan di grup kelas kalian. Bisa dipahami ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika bisa dipahami, saya kira untuk pertemuan pertama ini terkait dengan materi konsep peraturan K3, saya kira sudah cukup. Semoga apa yang tadi kita pelajari itu bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di materi yang kedua tentang analisa keselamatan kerja minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga komunikasi antar kelompok, antar anggota kelas. Silakan bekerja sama dalam kebaikan. Sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.